Sahabat jiwaku, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Rita Tarot. Kita akan reading pick a card ya kali ini tentang niat dia deketin kamu. Oke? Mungkin dari kalian ada yang lagi dideketin oleh seseorang dan kalian itu kepo, pengen tahu apa sih niat dia deketin kamu, ya? Beneran cintakah atau cuma main-main aja? Oke? Nanti kita akan lihat ya. Dari 3 file ini apa niat dia sebenarnya ke kamu ya. Di sini ada 3 file yang bisa kalian pilih ya. Ada file 1, file 2 dan file 3. Oke. Pilihlah file yang sesuai dengan intuisi kamu ya. Dan kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu videonya dan kembali lagi ke sini ketika kamu sudah siap. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Hai, grup 1, ini kartu kalian ya. Di sini ada The Moon, oke. Ada Ten of Swords, ada Ten of Wands, ada Temperance, dan juga King of Pentacles. Oke. Sementara untuk kartu oracle-nya di sini ada Letter, ya, dan Faith. Oke. Siapapun dia yang ada di fokus kalian sekarang ini, sepertinya dia ini pernah mengalami ya luka hati ya. Mungkin dia pernah mengalami kegagalan di hubungan dia dengan seseorang di masa lalu ya. Dan kayaknya luka hati ini ya masih dirasakannya itu sampai dengan saat ini. Oke. Di sini ada The Moon ya dan Ten of Swords ya. Mungkin sebelumnya dia ini pernah dikecewakan oleh seseorang ya, mungkin dikhianati atau mungkin dipermainkan cintanya ya, dan itu sangat membuat hatinya terluka ya, berdarah-darah ya. Dia menarik diri dari dunia luar, dia menarik diri dari gak cuma hubungan asmara ya, tapi hubungan pertemanan juga ya. Memilih untuk menikmati kesedihannya dalam kesendiriannya yang sepertinya waktunya itu udah cukup panjang ya. Dia ini kayaknya udah cukup lama mengasingkan diri, menutup hatinya untuk siapapun ya. Jangankan untuk menjalin hubungan asmara, untuk berteman aja dia kayaknya udah males gitu ya. Dia ini benar-benar kayak udah nggak ada semangat hidup lagi ya setelah kejadian yang menyedihkan itu. Saya nggak tahu persis kejadian apa yang membuat dia itu sampai terpuruk seperti itu. Tapi untuk saat ini kayaknya dia udah mulai gerah ya dengan kondisi dia yang kayak gitu ya, dan mulai memberanikan diri untuk melirik-lirik lagi ke dunia luar yang dulu mungkin sempat pernah ya membuat dia itu bahagia. Orang ini menyadari kalau dia itu udah terlalu lama berada di dalam sana, di dalam kegelapan yang nggak membuat dia itu bahagia, jauh dari rasa bahagia. Jadi dia berusaha untuk bangkit lagi ya, dan belajar lagi untuk mengabaikan ya perasaan hatinya yang selama ini mengikatnya ya. Di sini ada envy, oke. Jadi orang ini berusaha untuk mengabaikan apa yang dia rasakan ya. Luka hatinya itu masih ada ya, tapi dia nggak mau terlena lagi dengan perasaan itu dan lebih memilih untuk belajar mengabaikannya dan mulai membuka hati lagi untuk dunia yang baru ya. Seperti orang yang sudah terlalu lama berada di kegelapan ya, begitu keluar itu pasti matanya itu akan silau ya, jadi nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Jadi dia itu masih perlu adaptasi untuk bisa melihat dengan clear. Oke? Begitupun saat melihat kamu itu pertama kali. Ada rasa tertarik yang dia rasakan sama kamu ya saat pertama kali melihat kamu. Mungkin dia tertarik sama fisik kamu ya, atau pribadi kamu. Oke? Tapi di sini dia masih belum berani ya untuk saat ini mendefinisikan arti tertarik yang sesungguhnya yang dia rasakan saat ini ya. Mungkin kamu juga punya rasa ketertarikan yang sama ya,
tertarik juga sama dia dan dia tahu banget itu ya. Tapi seperti tadi saya bilang, dia itu belum berani untuk bertindak lebih ya. Istilahnya apa ya? Dia itu masih ingin menjajaki hubungan kalian. Apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu ya? Benar-benar hanya tertarik aja atau mungkin lebih dari itu ya. Dia juga lagi mencari kemungkinan-kemungkinan ya, yang baik dan yang buruk yang mungkin akan terjadi kalau dia dengan kamu itu dealing ya. Apakah ada kemungkinan buat dia untuk bahagia bersama dengan kamu atau sebaliknya dia akan terluka lagi ya. Jadi dia ini orang yang penuh pertimbangan ya, mungkin karena trauma dari masa lalu yang membuat dia itu jadi sangat berhati-hati. Oke. Di sini ada the letter ya. Jadi dia punya rasa ketertarikan sama kamu ya, tapi hatinya belum siap untuk lebih dari rasa tertarik. Oke? Dia perlu waktu untuk bisa menjajaki kamu juga ya. Dan kalau dia sudah punya rasa percaya dan nyaman dengan kamu, mungkin baru dia akan mau membuka hatinya buat kamu ya. Jadi orang ini sepertinya masih trauma ya, belum berani untuk membuka hatinya untuk siapapun ya, termasuk dengan kamu. Dia itu butuh waktu yang mungkin masih cukup panjang ya buat dia untuk siap membuka hatinya lagi ya. Dan kalau kamu memang suka beneran sama orang ini, mungkin kamu bisa bantu dia untuk bisa move on ya, dengan cara melakukan hal-hal yang bisa membuat rasa percayanya pada kamu itu timbul ya, tumbuh sedikit demi sedikit. Dan kamu juga bisa membuat dia itu bisa merasa nyaman ya kalau berada di dekat kamu. Jadi banyak hal lah ya yang bisa kamu lakukan untuk membuatnya itu bisa move on ya, dan welcome terhadap kamu. Oke? Jadi seperti kalau kamu ingin dia menerima kamu, terlebih dahulu kamu sepertinya harus belajar untuk membuatnya merasa diterima oleh kamu ya. Kalau dia merasa dirinya diterima dengan baik oleh kamu dan dia merasa nyaman, percaya sama kamu, dia pasti akan melakukan hal yang sama untuk kamu ya. Memang butuh perjuangan ya untuk bisa dealing dengan orang ini. Jadi semua ini kembali ke kamu ya. Kamu yang tahu apakah dia ini cukup layak untuk kamu perjuangkan atau enggak. Zodiak orang yang kamu fokuskan ini ada Pisces ya, ada Sagittarius, ada juga Taurus, Aries, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga Leo, Virgo, Capricornus. Tapi di sini yang paling kuat Pisces dan Sagittarius ya. Orangnya ini agak baperan, sensitif, tapi dia sangat berusaha untuk bisa keluar dari situasinya saat ini ya. So, grup 1, apakah kamu akan membantunya? See you in my next video ya. Bye bye. Hai, grup 2, ini kartu kalian ya. Kita lihat di sini apa kartu kalian. Ada the Tower. Oke. Ada Ace of Wands. Ada King of Wands. Ada Four of Wands, ada the World. Oke. Sementara untuk kartu oracle-nya di sini kalian Woman holding a coin. Oke, ini energi Taurus ya. Mice. Oke. Energi yang paling kuat di sini Taurus. Ada juga Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Untuk zodiak lain ada beberapa tapi nggak terlalu kuat ya. Siapapun dia yang lagi deketin kamu saat ini ya, dia ini punya karakter yang materialistis. Oke? Di sini ada woman holding a coin ya. Jadi dia bisa cewek, bisa cowok ya. Dan dia punya karakter yang cukup materialistis. Oke? Semua hal selalu dikaitkan dengan materi. Kestabilan finansial adalah hal utama yang bisa membuat dia itu merasa nyaman dan mungkin bisa bahagia
ya. Dan dia akan melakukan apapun untuk bisa tetap dengan kondisi itu. Dia ini tipikal yang gak mau bersusah-susah dulu baru senang-senang kemudian. Dia ini menganut paham bersenang-senang dulu, bersenang-senang kemudian, ya. That's why, ya, dia dijuluki si mais, oke? Si ada mais, ya. Hewan pengerat yang hobinya itu mencuri atau mengambil milik orang lain, ya, untuk bisa bertahan hidup, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk bertahan hidup, ya, tapi lebih untuk bisa mempertahankan lifestyle-nya, ya, gaya hidupnya. Dan dia akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan itu, ya. Kelebihan orang ini adalah good looking, ya, good speaking, dan good seeing, ya. Penampilan dia ini modis, trendy, juga gaya bicaranya yang sangat mampu, ya, membuat lawan bicaranya itu terbang kelepek-kelepek, ya, sampai ke awan-awan dan tidak kembali lagi ke darat, ya. Ini adalah senjata pamungkasnya, ya. Dia ini sangat lihai melihat situasi dan kondisi yang ada dan memanfaatkannya, ya. Jadi kalau dia melihat seseorang yang lagi kesepian dan orang itu dianggap punya aset yang lumayan cukup, ya, buat bisa dia manfaatkan, dia itu akan langsung pasang kuda-kuda, ya, menebarkan pesona-pesona yang dia miliki untuk bisa menjerat targetnya, ya. Dalam hal ini adalah kamu, oke? Di sini ada the tower, ya. Kondisi orang ini, ya, dalam hal keuangan kayaknya lagi kurang bagus, ya. Alarm di tubuhnya ini udah teriak-teriak menunjukkan kalau kestabilannya itu sudah mulai goyang, ya. Jadi karena orang ini udah terbiasa hidup nyaman dengan keuangan yang stabil, ya. Kalau sedikit aja ada penurunan dalam hal keuangan dia, alarmnya itu akan langsung nyiung-nyiung, ya. Dan dia akan langsung gercep cari target baru, ya. And it's you, okay? That's why kamu itu harus hati-hati dengan orang ini, ya. Dia ini nggak benar-benar tulus mendekati kamu, ya. Dia ini melihat kamu bukan dari hatinya, ya. Karena tipikal orang ini mungkin terlahir tanpa hati, ya. Jadi kalau kamu berharap bisa mendapatkan cintanya, ya, forget it, ya. Gak akan bisa, percayalah, ya. Cinta pertama dan terakhirnya adalah money, ya, adalah uang. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan cintanya, kamu harus bisa memberikan apa yang dia inginkan, ya. Jadi selain uang, ya, ada hal lain yang mungkin dia inginkan, ya. Mungkin ada having sex, ya, dengan kamu atau dengan orang lain, ya. Dua hal ini sangat dia butuhkan, ya, dan yang pasti bukan cinta, ya. Jadi bijaklah buat kalian yang grup 2, ya. Jangan mudah terbuai dengan sepak terjang dari orang ini, oke? Gunakan logika daripada perasaan. Hindari sikap bucin, ya, karena orang yang bucin itu lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Oke, grup 2, ya. Amati benar-benar orang yang lagi mendekati kamu saat ini, ya. Jangan terpesona dengan tampilan luarnya. Pahami dengan baik, ya, dan dengarkan intuisimu. Kalau hatimu merasa gak nyaman dan ada warning yang harus kamu dengarkan, jangan diabaikan, ya. Bisa jadi readingan ini resonate buat kalian, oke? Tapi kalau memang dia jauh dari apa yang kita readingan ini, ya gak ada salahnya kamu coba melakukan pendekatan, oke? Mudah-mudahan kalian beruntung, ya, grup 2. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Hai grup 3, sudah siap menyimak? Ini kartu kalian, ya. Kita lihat kalian punya kartu apa. Di sini ada stork, ya, burung bangau, ada angel of balance. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada the magician, wow, ada knight of wands, ada nine of pentacles,
ada Queen of Swords, Seven of Wands. Sebentar, kita rapikan. Seven of Wands dan Page of Cups. Oke, grup 3. Kalian punya stok, ya. Stok ini burung bangau, ya. Burung bangau itu sifatnya suka berpindah-pindah tempat, ya. Jadi dia nggak pernah bisa stay di satu tempat, oke? Dan orang yang kamu fokuskan saat ini, yang lagi mendekati kamu saat ini, sepertinya tipikalnya sama dengan stok ini, ya. Easy come, easy go, ya. Mudah jatuh hati, tapi mudah juga lupa dengan hatinya, ya. Kalau kamu dealing dengan orang ini, ya, kamu harus bersiap-siap, ya. Di awal dia akan melambungkan hati kamu sampai ke langit ketujuh, ya. Tapi nggak lama kemudian, dia akan dengan tiba-tiba akan membanting balik diri kamu jatuh ke bawah sampai ke dasarnya, ya. Dasarnya dasar, oke? Orang ini nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki, ya, dan selalu merasa khawatir akan kekurangan. Sorry ya guys, ada suara anak-anak, lagi rame banget, ya. Oke, kita lanjutkan. Orangnya ini mudian, ya, mudah baper dan sensitif. Orangnya juga nggak banyak ngomong, ya, kayak orangnya cool, lebih diam, ya, nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong itu akan sangat tajam, ya. Rasa percaya diri orang ini sangat kuat, ya. Dia itu nggak pernah ragu untuk meninggalkan pasangannya begitu aja, ya, karena dia yakin dia akan bisa mendapatkan yang lebih dari pasangannya dengan mudah, ya. Jadi tingkat kepercayaan diri orang ini sangat luar biasa, ya. Di sini ada The Magician. Jadi dia merasa kalau sangat mudah buat dia untuk mendapatkan pengganti dari pasangannya, ya. Kepercayaan dirinya itu membuat dia itu suka nggampangin, ya, kalau menjalin hubungan dengan seseorang, oke? Dan sikap dia yang posesif, ya, dan suka mengendalikan, ya, suka membuat pasangannya ini jadi agak susah untuk mengimbanginya. Jadi sifat posesif dia ini seringkali menjadi pemicu dalam pertengkaran dia dengan pasangannya, ya. Jadi Knight Wands di sini, ya, sifatnya yang posesif, ya, suka mengendalikan orang lain, sementara dia itu nggak suka dikendalikan, oke? Misalnya kamu dengan dia ini dealing, ya, sebenarnya mungkin dia nyaman sama kamu, hubungan kalian itu baik-baik aja. Tapi kalau dia melihat ada orang lain yang menurut dia lebih menarik, ya, dan lebih bisa menawarkan benefit yang lebih banyak, ya, daripada yang kamu tawarkan, dia akan dengan gampangnya akan pergi dari kamu, ya, tanpa rasa penyesalan sama sekali, oke? Jadi kalau untuk saat ini dia deketin kamu, mencoba menarik perhatian kamu, bisa jadi dia memang tertarik sama kamu, ya. Tapi ingat, ya, dia ini tipikal yang mudah jatuh cinta, ya, dan dia akan berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan kamu. Seringkali usahanya dia yang tidak kenal menyerah ini akan membuat kamu itu jadi melted, ya, dan beranggapan kalau dia itu bersungguh-sungguh, ya, dengan niatnya deketin kamu. Padahal sebenarnya dia ini tipikal yang pantang ditolak, ya, dan dia akan terus deketin kamu, berusaha untuk mendapatkan kamu sampai benar-benar hati kamu tuh bisa dia dapatkan, ya. Tapi setelah itu nggak akan bisa dijamin, ya, kalau dia bisa akan tetap stay dengan kamu, oke? Kalau kamu percaya sama usaha dia saat ini, ya, coba tunggu sampai beberapa waktu, ya. Begitu ada pill atau will, ya, yang mengalihkan fokusnya dari kamu, bisa dijamin dia akan langsung kabur, ya, membawa hatinya dari kamu dan hinggap di tempatnya yang baru, ya. Orang baru yang lebih baik dan lebih bling-bling,
menurut dia, ya. Jadi kalau kamu berharap akan bisa punya hubungan yang langgeng dengan orang ini, kayaknya kemungkinannya sangat kecil, ya. Lain ceritanya kalau sebelum ketemu kamu dia udah banyak terbang sana sini, ya, dan mulai merasa lelah, ya, atau jenuh karena selalu terbang nggak tentu arah, ya. Mungkin dia akan mempertimbangkan untuk berhenti di hati kamu. Tapi biasanya karakter orang ini nggak kenal lelah, ya. Dia nggak akan bisa bertahan lama untuk stay di suatu tempat, ya, atau di satu hati. Dia akan terus terbang, mencari dan mencari sampai dia tidak menemukan lagi siapapun yang mau dihinggapi, ya. Jadi dia akan bertahan pada orang yang mau bersamanya pada akhirnya, ya, the last ones, oke? So bijaklah, ya, buat kalian grup 3, amati dan pahami baik-baik dengan siapa kamu akan dealing. Jangan menilai seseorang hanya dari sisi luarnya aja. Pahami karakternya, bibit bebet bobotnya, ya. Kalau kamu mau langgeng sampai akhir hayat kamu. Oke, grup 3 ya. Siapapun dia yang lagi deketin kamu saat ini, ya, jangan terpaku pada penampilan luarnya, ya. Mungkin yang seperti tadi saya bilang, dia sini di magician, ya. Dia akan pintar memanipulasi dirinya supaya kelihatan baik, ya, kelihatan menarik di depan setiap orang, terutama kamu, ya. Dan dia akan pakai kelebihannya itu untuk memikat hati kamu, ya. Setelahnya nggak bisa dijamin apakah dia akan tetap stay dengan kamu, ya, atau dia akan terbang lagi mencari yang lain, ya. Jadi pikirkan baik-baik, dan kalau kamu memang ingin menjalin hubungan yang serius dengan dia, ya, kamu harus paham dia dengan baik dan tahu bagaimana senjata yang ampuh untuk tetap membuatnya tetap stay dekat dengan kamu. Oke, grup 3 ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.